Nadia, 22 tahun, mahasiswa tingkat akhir, menatap layar laptop yang menampilkan revisi skripsinya. Tenggat sidang hanya tinggal 7 hari, dan ia tahu, ia tidak mungkin lulus tanpa tanda tangan dari dosen pembimbingnya, Dr. Adrian Mahendra, pria berusia 36 tahun yang terkenal tegas, dingin, dan hampir mustahil didekati. Sore itu, ia masuk ke ruang dosen dengan jantung berdebar. "Ada revisi lagi?" bisiknya. Adrian menutup pintu. "Kamu pintar, Nadia, tapi kamu terlambat. Terlalu banyak yang harus diperbaiki." Nadia menelan ludah. Saya siap lakukan apa saja, Pak." Adrian menatapnya lama. Tatapan yang membuat udara ruangan berubah berat, seperti sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, tapi bisa terjadi. "Kalimat seperti itu berbahaya sekali, Nadia," balasnya pelan. "Tapi kalau benar kamu ingin lulus, kita harus bicara secara pribadi." Mereka pindah ke ruang konsultasi kecil. Lampunya setengah redup. Tidak ada orang. Adrian menyandarkan diri pada meja. "Aku bisa buat kamu lulus minggu ini," ucapnya. "Tapi aku juga punya kebutuhan." Nadia tahu arahnya, tapi tetap diam. Degup jantungnya menggema. "Nadia," Adrian mendekat. Suaranya turun setengah nada. "Hubungan ini terlarang." "Salah. Tapi aku sudah perhatikan kamu sejak lama. Cara kamu bicara, cara kamu berjuang sendirian." Nadia menegang, takut, marah, tapi juga tertarik. "Kalau aku bilang iya, apa itu menjamin aku lulus?" "Ya." Satu kata yang mengunci takdir mereka. Kesepakatan itu akhirnya terjadi. Tidak ada tanda tangan, tidak ada tulisan. Hanya tatapan yang terlalu lama, nafas yang terlalu dekat, dan ruang sempit yang membuat batas moral lenyap. "Mulai malam ini, kamu ikut aku," ujar Adrian. Nadia mengangguk, walau tubuhnya bergetar. Ia tidak yakin apakah ia sedang menghancurkan dirinya atau justru menemukan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Mereka bertemu di sebuah apartemen sewaan Adrian. Hujan turun, lampu kuning redup. Ketika pintu tertutup, tidak ada lagi formalitas dosen mahasiswa. Adrian mendekatinya perlahan, tidak menyentuh, tapi cukup dekat hingga Nadia merasakan panas tubuhnya. "Kamu bisa pergi kalau mau. Saya butuh lulus. Dan kamu pikir hanya itu alasanmu datang?" Nadia tidak menjawab. Ada magnet tak terlihat yang menarik mereka semakin dekat. Malam itu menjadi malam yang tidak mereka rencanakan. Tapi, keduanya tahu mereka tidak akan bisa kembali setelahnya. Hubungan mereka berubah cepat. Yang awalnya kesepakatan terpaksa, berubah menjadi sesuatu yang berbahaya. Keterikatan. Adrian mulai menuntut lebih banyak waktu. Nadia mulai menunggu pesan-pesannya. Dia benci bahwa ia menyukai permainan ini. Dia benci bahwa ia mulai memikirkan Adrian di luar urusan skripsi. "Kenapa kamu selalu datang?" tanya Adrian satu malam. "Karena kalau saya tidak datang, saya takut kamu benar-benar berhenti bimbing saya." Adrian tersenyum kecil. "Bukan itu satu-satunya alasanmu?" "Iya benar. Dan itu membuat semuanya lebih rumit." Dosen lain mulai bertanya kenapa Nadia begitu sering dipanggil Adrian. Mahasiswa lain mulai berbisik ketika mereka melihat Nadia keluar dari ruang dosen di luar jam kerja. Nadia panik. Adrian tidak. "Kita harus lebih hati-hati," bisik Nadia. "Tidak," jawab Adrian datar. "Kita hanya harus lebih baik menyembunyikannya." Tetapi semakin mereka menyembunyikan, semakin intens hubungan mereka, dan semakin sulit berhenti. Suatu malam, setelah sesi bimbingan gelap yang emosional, Adrian menatap Nadia lama sekali. "Kamu berbahaya," katanya. "Kenapa?" "Karena aku mulai menginginkanmu, bukan sebagai mahasiswa." Nadia terdiam. Ia tidak boleh mendengar kata itu. Ia tidak boleh berharap. Tapi pengakuan itu masuk terlalu dalam.
Kalau begitu, bisik Nadia. Kenapa kamu tidak lepaskan saya? Adrian mendekat. Karena aku sudah terlalu jauh untuk berhenti. Hubungan mereka hampir terbongkar ketika seorang dosen melihat Nadia keluar dari lift yang hanya digunakan staf pada malam hari. Adrian dipanggil ketua jurusan. Nadia diminta memberi penjelasan. Panik, takut, tapi juga sadar bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh untuk pura-pura tidak terjadi apa-apa. Adrian menatap Nadia sebelum mereka berpisah di lorong. Apapun yang terjadi, aku tidak akan biarkan kamu gagal. Itu pertama kalinya Nadia percaya bahwa Adrian bukan sekadar menggunakan dirinya, tapi juga melindunginya. Hari tanda tangan terakhir tiba. Adrian memegang berkas skripsinya. Wajahnya tegang. Adrian memegang berkas skripsinya. Wajahnya tegang. Nadia, kalau aku tanda tangan, semuanya selesai. Selesai bagaimana? Kesepakatan kita. Nadia tercekat. Ternyata bagian tersakit bukan ancaman gagal lulus, tapi kehilangan pria yang seharusnya tidak ia cintai. Kalau kamu ingin berhenti, aku mengerti, bisik Nadia. Adrian menatapnya lama. Mata yang biasanya dingin, kini goyah. Aku tidak ingin berhenti. Lalu ia menandatangani. Setelah sidang kelulusan, Nadia ingin bilang terima kasih. Namun ketika ia mendekati ruang Adrian, pintunya tertutup. Ada suara seorang wanita dari dalam, suara yang tidak ia kenal. Nadia mundur, kebingungan. Ia merasa seperti seseorang yang tiba-tiba tidak tahu posisinya lagi. Sampai pintu terbuka. Adrian keluar, menatapnya dengan sorot yang sulit dibaca. Dia siapa? Tanya Nadia lirih. Adrian mendekat, menahan bahunya. Bagian dari masa lalu yang harus kuakhiri dulu sebelum aku memilih masa depan. Masa depan siapa? Adrian tersenyum kecil. Senyum yang hanya ia tunjukkan pada Nadia. Kamu? Kalau kamu masih menginginkanku, bahkan tanpa alasan kelulusan. Nadia menatapnya. Bingung, takut, tapi juga penuh harapan. Hubungan mereka mungkin terlarang. Salah. Berbahaya. Namun di saat itu, di depan pintu ruangan dosen yang hampir membongkar rahasia mereka, Nadia tahu ini bukan akhir. Ini baru awal cerita yang lebih rumit, lebih dalam, lebih tak terduga dari apapun yang ia bayangkan ketika ia hanya ingin lulus.